Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kisah dan Hikmah, jumpa lagi dalam channel Kisah dan Hikmah episode terbaru. Pada episode kali ini ada kisah menarik tentang dialog emas dan tanah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk, simak langsung. Dikisahkan suatu ketika terjadilah pertemuan antara emas dan tanah. Masing-masing mempunyai jenis dan warna yang berbeda. Akan tetapi, sebab kemewahan dan keindahannya, emas nampak lebih sombong dan merasa lebih mulia. Hingga emas pun berkata kepada tanah, "Wahai tanah, coba lihat pada dirimu, suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilat seperti aku? Menyilaukan semua mata yang memandang, membuat bangga banyak orang." Tanah tidak menjawab, ia hanya menunduk pasrah. Tapi emas malah terus menghinanya. "Apakah engkau berharga seperti aku? Aku selalu dibawa di setiap pesta, di setiap suasana yang penuh sukacita. Bagaimana dengan dirimu, wahai tanah?" kata emas dengan sombongnya. Tanah menggelengkan kepala, kemudian menjawab, "Memang, aku tak secemerlang dan bisa berkilau seperti kamu, wahai emas. Tapi aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pepohonan, bisa menumbuhkan tanaman yang menjadi makanan ternak dan manusia." Emas hanya diam. Ia heran atas jawaban tanah. Ia menyadari tak bisa berbuat apa-apa dengan gemerlapnya. "Wahai emas, ketahuilah, saat manusia hidup dan mati juga membutuhkan aku. Dan aku bisa bermanfaat bagi banyak orang. Manusia melakukan ibadah, bersujud kepada Tuhannya di atas wajahku. Bagaimana dengan engkau? Apakah engkau memberi manfaat dalam kilauanmu, dalam gemerlapmu?" Dengan penuh kepercayaan diri, si tanah membalas hinaan si emas. Emas pun terdiam 1000 bahasa, tak bisa berkata apa-apa lagi. Sambil menitikkan air mata, ia merasa dirinya tidak berbuat apa-apa, tidak bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bahkan ia membuat orang lain iri kepada pemakainya. Sahabat Kisah dan Hikmah, dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang seperti emas, atau bahkan banyak orang yang seperti emas. Mereka diberi kenikmatan oleh Allah berupa wajah yang rupawan, kemudian hartawan dan juga cendekiawan, yang membuat mereka merasa diri mereka berharga. Akan tetapi ada pula manusia yang seperti tanah. Mereka tidak memiliki wajah yang rupawan, tidak hartawan, bahkan tidak pula cendekiawan. Akan tetapi mereka sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sejatinya, kehidupan kita di dunia ini tidak lain adalah untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya. Setiap kemudahan, kegemilangan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ujian bagi kita manusia. Sebaliknya, setiap kesulitan juga merupakan ujian bagi kita manusia.
Dimudahkan bukan berarti kita dimuliakan, begitu pula disulitkan bukan berarti kita dihinakan. Akan tetapi, baik itu kesulitan maupun kemudahan merupakan ujian bagi kita masing-masing manusia sesuai porsi kita dalam skenario Allah Subhanahu Ta'ala. Maka dari itu, sahabat kisah dan hikmah, mari kita senantiasa tawadu, rendah diri, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita berada. Demikianlah kisah dialog antara emas dan tanah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.